Selamat datang dalam episode istimewa kita kali ini di mana kita akan memasuki dunia yang penuh keberanian dan kehormatan dengan membahas salah satu epik film sejarah yang tak terlupakan, The Last Samurai. Bersiaplah untuk merenung dan terinspirasi oleh perjalanan heroik seorang prajurit asing yang terjebak di antara konflik kehormatan dan perubahan zaman di Jepang feodal. Dalam konten ini, kita akan merinci alur cerita yang menggugah, melibatkan kita dalam kisah Kapten Nathan Algren yang diperankan dengan brilian oleh Tom Cruise. Jadi, tanpa basa-basi lagi, mari kita saksikan dan bahas bersama-sama alur cerita yang memikat dari film yang akan meninggalkan kesan mendalam ini. Mantan Angkatan Darat Amerika Serikat Kapten Nathan Algren, seorang alkoholik yang trauma oleh kekejaman yang dilakukannya selama perang melawan suku Indian, didekati oleh mantan petugas Kolonel Bagley untuk melatih Angkatan Darat Kekaisaran Jepang yang baru dibentuk untuk pengusaha Jepang Omura, yang berniat menggunakan tentara kekaisaran untuk menekan pemberontakan samurai melawan Kekaisaran Jepang yang baru. Meskipun ia membenci Bagley atas perannya selama perang melawan suku Indian, Nathan yang miskin melakukan pekerjaan itu demi uang dan ditemani ke Jepang oleh teman lamanya, Sersan Zebulon Gunn. Setelah tiba, Nathan bertemu dengan Simon Graham, seorang penerjemah Britania Raya yang memiliki pengetahuan tentang samurai. Nathan mengetahui bahwa tentara kekaisaran sebenarnya adalah wajib militer yang tidak memiliki pengetahuan tentang senjata api atau pertempuran. Pada awal pelatihan mereka, Nathan diberitahu bahwa samurai menyerang salah satu jalur kereta api Omura, lalu Omura mengirim tentara ke sana, meskipun Nathan keberatan bahwa mereka belum siap. Pertempuran tersebut menjadi bencana, para wajib militer dikerahkan dan Zebulon dibunuh. Nathan bertarung sebelum ia dikepung dan berharap untuk mati, tetapi ia ditawan ketika pemimpin samurai Katsumoto memutuskan untuk menyelamatkan Nathan. Nathan dibawa ke desa putra Katsumoto untuk tinggal bersama keluarganya. Meskipun ia diperlakukan dengan buruk oleh para samurai pada awalnya, Nathan akhirnya mendapatkan rasa hormat mereka dan benar-benar berteman dengan Katsumoto. Nathan dapat mengatasi kecanduan alkohol dan kesalahannya, lalu ia belajar bahasa dan kebudayaan Jepang. Ia mulai bersimpati kepada para samurai, yang marah bahwa penyebaran teknologi modern telah mengikis feodalisme tradisional serta status dan kekuatan samurai. Nathan menjalin kasih sayang yang tak terucapkan untuk Taka, adik Katsumoto dan janda seorang samurai yang dibunuh oleh Nathan. Suatu malam, ketika warga desa sedang menonton pertunjukan kabuki, sekelompok ninja menyusup ke desa dan berusaha membunuh Katsumoto. Nathan memperingatkan Katsumoto, menyelamatkan hidupnya dan kemudian membantu mempertahankan desa dengan para samurai. Katsumoto meminta pertemuan dengan Kaisar Meiji dan diberikan perjalanan yang aman ke Tokyo. Ia membawa Nathan dan berniat untuk melepaskannya. Setelah tiba di Tokyo, Nathan bertemu dengan tentara kekaisaran, yang sekarang merupakan pasukan tempur yang terlatih dan lengkap. Katsumoto, yang kecewa, menemukan bahwa kaisar yang masih muda dan tidak berpengalaman pada dasarnya telah menjadi boneka Omura. Pada pertemuan pemerintahan, Omura memerintahkan penangkapan Katsumoto karena membawa pedang di depan umum dan memintanya melakukan seppuku untuk menebus kehormatannya. Nathan menolak tawaran Omura untuk memimpin pasukan baru untuk menumpas para pemberontak, lalu Omura memerintahkannya membunuh juga dengan mengirim pembunuh untuk membunuh Nathan, tetapi Nathan membunuh para penyerang. Nathan membantu para samurai untuk membebaskan Katsumoto dari tentara kekaisaran dan putra Katsumoto, Nobutada, terluka parah, lalu ia mengorbankan dirinya untuk membiarkan para samurai melarikan diri. Ketika tentara kekaisaran berbaris untuk menghancurkan pemberontakan, Katsumoto yang sedang berduka merenungkan seppuku, tetapi Nathan meyakinkannya untuk berjuang sampai akhir dan bergabung dengan para samurai dalam pertempuran. Mengutip pertempuran Thermopylae, para samurai menggunakan kepercayaan diri tentara kekaisaran agar mereka terjebak ke dalam perangkap dan menghalangi mereka dari dukungan pasukan meriam. Pertempuran selanjutnya menimbulkan banyak korban di kedua sisi dan memaksa tentara kekaisaran mundur. Mengetahui bahwa bala bantuan tentara kekaisaran akan datang dan kekalahan tidak dapat dihindari, Katsumoto memerintahkan penyerangan bunuh diri dengan menunggang kuda. Selama serangan itu, para samurai menerobos barisan tentara Bagley. Nathan membunuh Bagley, tetapi mereka dengan cepat disapu bersih oleh senapan Gatling. Kapten tentara kekaisaran,
yang sebelumnya dilatih oleh Nathan dan Mary melihat para samurai yang sekarat, memerintahkan untuk menghentikan pemakaian semua senjata dan mengabaikan perintah Omura. Katsumoto, yang terluka parah, melakukan seppuku dengan bantuan Nathan ketika para tentara di tempat itu berlutut untuk menghormati para samurai yang jatuh. Beberapa hari kemudian, ketika negosiasi perdagangan berakhir, Nathan, meskipun terluka, tiba dan menghentikan prosesnya. Ia memberikan kaisar pedang Katsumoto dan memintanya untuk mengingat tradisi di mana Katsumoto mati. Kaisar menyadari bahwa ketika Jepang melakukan modernisasi dan tetap bekerja sama dengan negara lain, ia tidak dapat melupakan budaya dan sejarahnya sendiri. Kaisar menolak tawaran perdagangan dengan Omura, yang memprotes keputusan tersebut. Kaisar memilih untuk menyita aset keluarga Omura dan memberikannya kepada orang miskin. Nasib Nathan masih menjadi misteri, sementara berbagai isu tentang Nathan beredar. Simon menyimpulkan bahwa Nathan akhirnya menemukan kedamaian dalam hidupnya dan kembali ke desa untuk bertemu kembali dengan Taka.